Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabi ajmain. Tak ada kekuatan yang melebihi daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa kita di tempat ini, di Masjid Kebanggaan Bumi Pantai Talopi, Masjid Kebanggaan Orang Bulukumba, Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba. Gelaran kali ini Panrita Islami tentu saja bertepatan dengan 25 Ramadan 19 Mei 2020. Terlambat beberapa menit itu diakibatkan karena seperti itulah kehidupan di atas bumi Allah ini. Terkadang kita ingin sempurna, namun ternyata kekuranganlah yang membuat manusia itu. Biasa kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantar kita dari alam gelap hingga kita memasuki dunia yang terang benderang. Jamaah ya jamaah, gelaran Panrita Islami ini tentu saja didukung endorse kita. Nah, silakan, mana catatannya? Oke. Adapun endorse kita yakni bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Nah, bagi yang ingin memesan silahkan di 085 399 856 838. Melalui WA silahkan di 081 526 124 541 dan hubungilah saudara Sakti Nur karena beliau merupakan owner sekaligus beliau yang meracik dan meramu bumbu atau bakso Labda. Nah, satu hal yang menarik sekali, jangkit terima pesanan tak bakso tak kalau tidak ada sambelnya, karena ciri khas paling unik lagi yakni terletak di sambelnya pedis sekali. Kemudian ada endorse kita berikutnya yakni Dapur Keren Baine. Dapur Keren Baine menyediakan kue tradisional dan kreasi. Ada kue tradisional yakni ini tenteng kenari, ya, tenteng kenari dengan toples sebesar ini harganya Rp80.000. Bagi yang mau silahkan di 085 242 416 376. Kemudian ada kue Baruasa Balanda, untuk ukuran toples ini harganya Rp60.000. Serta juga ada kedai Napa Baluna menyediakan minuman segar seperti es jus, salad buah, kemudian ada pisang nugget, juga ada pisang stick yang tentu saja bisa Anda pesan melalui 085 255 223. Ya jamaah, selain daripada itu terima kasih juga diucapkan kepada Bapak Ibu Saudaraku yang terus saja memberikan motivasi untuk kehadiran daripada live streaming kita Panrita Islami. Nah, sekarang inspirator yang hadir di Panrita Islami, seorang tokoh pemuda, orang muda, dihadirkan untuk memberikan sebuah motivasi, memberikan perenungan bagi kita. Dia adalah saudara Ahmad Rifandi. Ahmad Rifandi ini merupakan Ketua KNPI Kabupaten Bulukumba, Komite Nasional Pemuda Indonesia Bulukumba. Dan tentu saja KNPI ini mewadahi beberapa lembaga kepemudaan yang ada di Kabupaten Bulukumba. Sekarang kita bersama dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar tak? Alhamdulillah baik-baik. Baik ya. Iya. Nah, perjalanan dari rumah ke sini bagaimana suasana lalu lintas sendiri? Apakah ramai atau masih seperti kemarin-kemarin? Kalau saya lihat di beberapa hari terakhir minus beberapa minha Lebaran, Iya. Suasana kota cenderung ramai. Ramai. Pertamanya yang jalur poros Bulukumba Bira. Iya, mungkin barangkali karena akses untuk jalan hanya satu sehingga sehingga betul-betul ramai. Di sisi lain untuk mendapatkan baju baru atau lain sebagainya. Iya, sepertinya demikian. Iya, Ketua, bagaimana Anda melihat dengan adanya pandemi COVID-19 yang mewabah di dunia ini? Di sisi lain, sebagai pemuda, sebagai organisasi kepemudaan, apa yang sekarang atau apa yang telah dilakukan? Iya, jadi menyikapi pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan khususnya Kabupaten Bulukumba. Ya. Yang saya amati betul-betul
kehidupan warga kota itu, utamanya kota Bulukumba itu Iya. semacam direset, Direset ya, iya. direview kembali. Direview kembali. Karena kebiasaan-kebiasaan warga kota itu sudah tidak seperti yang biasanya. Termasuk di bulan suci Ramadan ini, Iya. di mana pembatasan salat berjamaah di masjid itu diberlakukan. Diberlakukan. Iya. Jadi kami melalui DPD KNPI Kabupaten Bulukumba menghimbau kepada seluruh masyarakat melalui media selebaran dan sebagainya, itu untuk menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini dengan sebagaimana mestinya. Iya. Artinya kita tidak usah panik, kita jalankan himbauan-himbauan pemerintah dan termasuk segala model pembatasan yang telah diberlakukan. Nah, melihat fenomena seperti ini, di sisi lain sebagai pemuda, sebagai lembaga kepemudaan, apa yang menjadi sebuah catatan, mungkin mau mengatakan bahwa untung ada seperti ini agar bisa mereset kembali hal-hal yang berkaitan dengan apakah itu perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama maupun hukum itu sendiri. Mungkin seperti itu ya Pak Ketua? Sebagai masyarakat biasa tentunya selalu ada hikmah dalam melihat suatu persoalan yang terjadi. Artinya termasuk wabah pandemi COVID-19 ini, di mana pola kehidupan masyarakat yang cenderung berubah, kecenderungan masyarakat kota pun yang terlalu egois atau individual, akhirnya di masa pandemi ini mulai terkikis. Kemudian mereka rame-rame membantu sesamanya, termasuk memperhatikan tetangga. Kebanyakan di kota ini kan biasanya mereka itu tinggal di kompleks-kompleks perumahan yang cenderung sibuk, yang cenderung tidak bisa berkumpul dengan keluarga. Tapi dengan adanya wabah COVID-19 ini betul-betul kita semua keinginan-keinginan yang hanya menjadi harapan kemarin itu terwujud. Artinya bahwa akhirnya nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai budaya mulai terasa di suasana seperti ini ya, Ketua ya. Nah, beberapa hari ini saya melihat di postingan-postingan akun dari Ketua begitu gencarnya turun ke warga, ke masyarakat untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan juga bantuan. Nah, mungkin bisa disampaikan sejauh mana gerakan atau perjalanan itu? Iya, kami di DPD KNPI melakukan kegiatan KNPI Peduli, di mana tujuan dari KNPI Peduli itu adalah bagaimana kita menghimpun suara-suara sumbang masyarakat di tengah merebaknya COVID-19. Mereka dihimbau untuk di rumah, namun dampaknya berimbas kepada perekonomian masyarakat. Dari masyarakat-masyarakat yang terdampak khususnya di kota, masih banyak juga yang belum mendapatkan sentuhan dari pemerintah. Nah, itu coba kita data, kita bantu pemerintah, kita berupaya bersinergi dengan pemerintah untuk menutup ruang-ruang tadi yang sebenarnya apa sih yang terjadi ketika ruang-ruang tadi itu yang harus ditutup? Sebenarnya apa yang melatar belakangi sehingga terjadi seperti itu? Atau data-data atau memang ada kecenderungan dari oknum-oknum pihak-pihak yang memang tidak melakukannya? Sejauh ini yang kami dapat informasinya yaitu bahwa ketidaksinkronan ini informasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Kemudian juga termasuk yang sering terjadi adalah bahwa pendataan itu kadang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran. Iya, karena banyak hal lah yang melatar belakangnya itu. Iya. Mungkin kemudian juga banyak warga-warga mungkin yang pendatang yang belum menjadi warga setempat dan tidak melaporkan ke RT RW setempat. Betul sekali. Akhirnya tidak tersentuh. Iya, bisa jadi ada warga yang memang bukan dari warga itu sendiri sehingga dia lebih berpeluang untuk mendapatkan bantuan-bantuan sehingga menyisihkan yang lainnya. Nah, jamaah 12 menit dari pukul 17 perjalanan acara kita, semakin bergairah kita dengan orang muda kita ini di Penrita Islami.
setiap kita bertemu dan berbicara, bincang-bincang dengan orang muda, kita pun juga merasakan bahwa ada sebuah sentuhan yang luar biasa yang tanpa kita sadari itu adalah sesuatu ilmu atau panduan dalam berkehidupan. Nah, kita akan semakin bersemangat untuk melanjutkan bincang-bincang kita. Saya ingatkan lagi bahwa acara ini merupakan acara yang didukung oleh endorse kita, ada Bakso Labda. Ya, silakan bagi Anda yang ingin menikmati Bakso Labda bisa ke tempatnya di Jalan Es Parman samping jembatan atau di Pasar Tua. Kemudian juga ada Dapur Karemba ini, silakan di 085242416376, silakan untuk memesan kue tradisional dan kreasi. Juga ada Kedai Pak Baluna menyediakan minuman segar untuk Papa Buka. Mumpung waktu masih ada, enak sekali jika bakso ada, kemudian ada kuenya dan ada juga minumannya. Nah, jamaah, kita masih bersama dengan Ahmad Rifandi, Ketua KNPI Kabupaten Bulukumba. Nah, dalam mewadahi beberapa lembaga kepemudaan di Kabupaten Bulukumba, sebenarnya apa sih visi dan misi daripada KNPI itu sendiri? Karena terkadang kita hanya selalu mengatakan, itu anak KNPI, itu pengurus KNPI, tapi banyak orang-orang yang tidak memahami apa sih sebenarnya garis kerja, garis tugas, ataupun apa ya visi misinya. Iya. Jadi kami ini terpilih untuk periode 2019-2022. Ya. Jadi untuk 3 tahun masa pengabdian kami di DPD KNP Bulukumba. Kami mengusung visi pemuda humanis. Pemuda humanis? Iya, artinya paradigma kepemudaan hari ini itu harus berhenti pada kata bahwa si A KNPI, si B bukan KNPI. Oh iya. Artinya di paradigma KNPI sekarang di 2020, kami itu menganggap bahwa tidak ada lagi sekat antara pemuda A dan pemuda B. Jadi kalau kami ada di KNPI itu hanya kebetulan karena kami yang menjadi pengurus. Iya. Tapi sedianya adalah seluruh pemuda Bulukumba itu adalah KNPI. Iya. Jadi sedikit gambaran bahwa di DPD KNP itu ada 49 OKP aktif, organisasi kemasyarakatan pemuda, terdiri dari lembaga-lembaga kekaryaan dan kemahasiswaan dan sebagainya. Kemudian ada 10 Dewan Pimpinan Kecamatan. Itu untuk di DPD KNP sendiri kami ada 180 orang pengurus yang kepengurusannya itu direkomendasikan oleh 49 OKP. Oke. Kemudian tentu saja dalam kepengurusan ketua untuk program bisa saja di tahun 2020 ini untuk sampai di Desember tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang telah menjadi sebuah ketetapan di rapat. Ya, mungkin ada kiat-kiat khusus atau ada hal-hal yang bisa menjadi acuan bagaimana KNP ini tetap eksis untuk menjalankan program-program yang berpihak kepada bukan hanya ke pemuda tapi di berbagai sektor. Iya, jadi kami di KNPI karena yang masuk pengurus itu adalah rekomendasi dari seluruh OKP, yang artinya bahwa sebagai wadah berhimpun pengurus-pengurus di dalam itu ya tugasnya mengimplementasikan ilmu, ide dan artinya mereka ketika di masyarakat mereka didiamkan di lingkungan mereka pun mereka bisa bekerja untuk masyarakat. Jadi program-program itu kita fleksibel, tidak hanya semata-mata di ruang-ruang formal, tapi lebih pada ke mengedukasi masyarakat, termasuk di pandemi COVID-19. Kalau misalnya di lingkungan mereka ada warga atau masyarakat yang belum tersentuh bantuan, mereka tidak tahu harus bicara dengan siapa. Ya, inilah teman-teman kami atau pengurus-pengurus itu yang bisa mewadahi itu dan mungkin menyampaikan ke leading sektor tertentu. KNPI sudah menyisir berapa kecamatan untuk kemarin kami masih di ujung Bulu, sementara kami minta data dari 10 kecamatan ini dari DPK KNPI yang lebih tepat sasaran agar lebih tepat sasaran ya. Apa yang menjadi sebuah tantangan atau rintangan ketika turun ke warga, ke masyarakat untuk langkah awal ini? Mungkin sudah ada mendapatkan rintangan? Pertama,
warga yang terdampak itu ya penghinaan. Iya. Namun padahal kerja-kerja lembaga itu ya memang mereka butuh dokumentasi. Iya, pertanggungjawaban. Ya itu. Bukan sebuah pencitraan. Bukan pencitraan, tapi memang ada beberapa organisasi kadang yang menggunakan keuangan negara. Iya. Dan itu ada proses yang harus dilewati. Dan saya kira hambatan lain adalah soal nanti masyarakat itu kadang nanti sudah ada musibah atau ada wabah begini baru mereka mau menyatakan diri bahwa kami ini tidak mampu. Tapi sebelum-sebelumnya mereka tidak malu melaporkan ke RT atau lingkungan mereka. Nah, dalam menyalurkan bantuan tersebut, bantuan ini didapat dari mana? Memang ada alokasi khusus atau memang dari lembaga-lembaga lain? Iya, kami cenderung terbuka bahwa siapapun sebenarnya yang ingin mendonasikan sebagian hartanya untuk dibagikan ke masyarakat yang tidak mampu atau yang agar tepat sasaran, kami terbuka untuk itu. Kemudian kalau kemarin kami bergerak itu ya kami bahu-membahu dari seluruh pengurus, utamanya teman-teman di OKP untuk bisa menyalurkan bantuan atau menyasar warga yang terdampak yang belum disentuh sama sekali. Kemudian tidak jarang juga ya kami mengeluarkan dari biaya sendiri. Biaya sendiri ya. Ya itu pun sebagian sebagai sedekah. Alhamdulillah. Lalu bagaimana harapan Anda kepada orang-orang yang mempunyai harta, orang-orang yang diberikan kelebihan? Bagaimana Anda memberikan pemahaman kepada orang tua kita, saudara-saudara kita yang berkelebihan tersebut? Kepada mereka yang memiliki kelebihan harta, ya kami berharap bahwa paling tidak di lingkup rumah tempat tinggal mereka itu bisa diatasi. Misalnya tetangga terdekat. Karena tidak jarang kadang seperti yang kami alami, kadang ada di salah satu warga di kompleks kami itu yang memang tidak punya sama sekali. Hidup sendiri dan tidak pernah tersentuh. Tidak pernah tersentuh. Dan kalaupun mereka harus disentuh itu kadang apalagi mengharapkan bantuan pemerintah itu butuh mungkin KTP, butuh administrasi kependudukan yang lengkap. Nah, Carut Marut terhadap data-data tersebut dengan menggunakan data-data yang dari pemerintah, bagaimana Anda melihat dan menyikapi sebagai Ketua KNPI atau Lembaga Kepemudaan melihat hal-hal yang seperti itu yang terjadi di masyarakat begitu mirisnya sehingga banyak yang tidak mendapatkan bantuan? Ya, inilah yang menjadi pertanyaan besar bagi kita semua sebenarnya, karena sedianya bahwa data penerima manfaat untuk bantuan sosial kemasyarakatan itu kan termasuk bantuan-bantuan untuk warga miskin dan terdampak COVID itu kan harusnya sudah tersedia sejak awal. Tersedia. Karena kita punya jalur koordinasi sampai tingkat RT. Ketika itu dijalankan dengan baik, saya berpikir bahwa pasti tidak akan ada hambatan atau tidak akan terjadi tumpang tindih. Karena pemerintah unsur tingkat bawah yang paling jauh itu adalah lingkungan atau dusun. Yang di bawahnya masih ada rukun tetangga dan rukun warga. Dan mereka setiap hari bersentuhan dengan masyarakat setempat. Pastinya tahu yang mana yang layak, mana tidak. Kenapa kita harus kaku untuk menentukan si A layak, si A adalah betul-betul yang data yang mereka terima untuk melakukan sinergi dengan pemerintah terhadap hal seperti ini? Kami secara ini selalu menanyakan itu, tapi kan kadang kita terhambat soal informasi. Pertanyaannya kadang ini informasi mau digunakan untuk apa? Kemudian juga kalau kita menanyakan soal siapa penerima manfaat, kadang jawabannya yaitu bahwa ini sudah dari sana. Sudah dari pusat. Terlalu kaku lah bagi saya. Terlalu kaku. Terlalu kaku. Ya, kalau memang kaku seperti itu, mestinya dibuat lunak. Lalu solusinya bagaimana, Ketua? Iya, makanya saya bilang solusinya itu sebenarnya kita harus fleksibel. Artinya data-data yang bantuan pusat itu kan jelas. Betul. Berarti yang bisa kita bantu itu yang selain itu. Selain itu, selain yang data dari pusat, yang dari statistik dan sebagainya, kita menggunakan struktur sampai tingkat RT RW untuk mendata itu
yang betul-betul memang terdampak dan membutuhkan bantuan itu. Iya, betul sekali. Iya. Kita tidak menginginkan hal-hal yang tidak yang seperti terjadi saudara kita di lain tempat, saking mungkin barangkali sudah memanas, saling membutuhkan sehingga bertengkar, adu fisik dan lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan hanya di tempat lain. Tapi setidaknya KNPI Lembaga Kepemudaan ini terus akan memikirkan dan terus untuk mencarikan jalan membantu bagi orang-orang yang terkena dampak COVID-19. Ya jamaah, sekarang 24 menit dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saya ingatkan bahwa buka puasa nanti jatuh pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah. Tak terasa ya, puasa kita akan berakhir 25. Mudah-mudahan ini merupakan berkah karena di setiap perjalanan hidup kita, Tuhan akan memberikan hikmah dari perjalanan itu sendiri. Nah, endorse kita ada bakso Labda, bakso asli Bulukumba. Per mangkuk dengan harga Rp17.000, per box Rp60.000 dan per kilo Rp110.000. Bagi yang mau memesan silahkan di 085 399 856 838 atau di WA 081 526 124 541. Menghubungi Sakti Nur. Beliau adalah owner dan juga peracik pramu daripada baksonya. Serta ada Dapur Keren Baine menjual kue tradisional dan kreasi. Ada kue baru asap Balanda dengan harga Rp60.000. Kemudian ada tenteng Kanari. Tentengnya sudah berkurang nih Ketua. Karena saking saya suka ini buatan Keren Baine. Ini harganya adalah Rp80.000. Kalau mau nanti akan dibuatkan ya. Jadi artinya masih jenis. Ada kedai Napa Baluna menjual es jus, salad buah, dan aneka minuman. Juga ada pisang nugget serta pisang stick. Kedai Napa Baluna di 085 255 223 050. Kencang sekali waktu kita, begitupun juga santainya kita berbincang di Pandita Islami, masih bersama dengan Ahmad Rifandi, Ketua KNPI Bulukumba. Nah, berkaitan dengan pemuda itu sendiri, bagaimana Anda melihat pemuda di Kabupaten Bulukumba? Apa sebenarnya yang dibutuhkan? Iya, jadi selama kami ber-KNPI, saya ber-KNPI sejak 2006 sampai sekarang. Yang paling penting di pemuda adalah sebenarnya koordinasi. Iya, karena kami pemuda itu ada sampai tingkat desa. Jadi sebenarnya persoalan-persoalan yang di masyarakat itu bisa diatasi dengan segera dengan pelibatan pemuda lebih aktif. Iya. Namun walaupun mungkin sekarang kami tidak terlalu terkoordinasi dengan itu, namun kami tetap berupaya untuk sinergi. Iya, sinergi. Jadi di pemuda paling tidak itu lagi soal pentingnya melakukan koordinasi sampai tingkat bawah. Iya. Ini lagi Pak Ketua, karena bagaimanapun juga dengan serangan pandemi COVID-19 ini mengharuskan pemuda tidak segeliat dengan apa yang terjadi pada bulan-bulan kemarin, ketika bagaimana euforia dari milenial itu terasa sekali. Nah, langkah-langkah apa yang Ketua lakukan, atau memang sudah ada strategi khusus untuk bagaimana bisa kembali menghidupkan milenial ini dalam hal kekaryaan? Iya, karena beberapa bulan ini kita betul-betul tidak bisa berbuat terlalu banyak, apalagi mengumpulkan orang yang banyak. Ya betul-betul terbatas. Jadi strategi kita itu adalah door to door media sosial. Artinya sekecil apapun informasi itu kami berupaya mengedukasi, utamanya kaum milenial, agar bisa berperilaku lebih pada yang lebih baik. Misalnya di lingkungan sini saja, kita di Masjid Islamic Center Dato Tiro ini, hampir setiap sore mungkin kita mendengar suara motor yang besar sekali. Ini yang rata-rata dilakukan oleh kelompok milenial. Jadi pada kesempatan ini saya juga menghimbau kepada orang tua yang betul-betul anaknya belum mampu, belum berumur 17 tahun atau 18 tahun, belum memiliki SIM, ya jangan dululah diberikan kendaraan.
karena ini dampaknya bagi semua Betul warga sekali. kota. Ya, di setiap live Panrita Islami, karena kita adakan di Masjid Islami Center atau Bulukumba, dan area masjid sendiri ini dikelilingi jalan. Iya. Setiap kita siaran pasti ada saja raungan suara knalpot. Ya. Ya, himbauan dari Ketua KNPI sendiri ini adalah hal yang bagus sekali. Setidaknya bagaimana orang tua bisa memilah kembali, melihat kembali potensi daripada generasi muda, karena usia produktif jangan sampai disalahgunakan. Ya, berkaitan dengan produktif itu sendiri. Nah, selain daripada bagaimana anak-anak muda itu yang belum berusia berumur 17 tahun untuk tidak berkendaraan. Nah, apalagi yang secara spesifik yang harus dilakukan pemuda dalam mengisi beberapa waktu untuk bulan suci Ramadan ini, Ketua? Iya. Ya, karena bagaimanapun juga kita sekarang hanya terfokus pada media sosial. Seperti apa yang kita lakukan sekarang? Iya. Ya, itu pun juga dengan Ketua Jamaah. Iya. Kami lakukan jaga jarak. Ya, tadi sempat kita meeting dulu bagaimana mau menggunakan masker, tapi ya seperti inilah. Ya, boleh, Pak Ketua, silakan. Iya. Jadi selain melalui media sosial, seperti yang kami katakan tadi bahwa kami ya tetap stay at home. Stay at home itu yang tetap di rumah itu, tapi tetap melirik tetangga, tetap melirik lingkungan sekitar. Artinya kami tetap melakukan edukasi kepada pemuda-pemudi atau kaum milenial, ya, termasuk tadi soal berkendara, bagaimana berkendara yang baik dan sebagainya. Itu. Di sisi lain juga kami tetap berupaya agar yang disadarkan sebenarnya ini orang tua yang mereka. Orang tua. Orang tua. Bukan anaknya ya. Bukan anaknya. Karena orang tua kadang merasa tidak sayang anaknya kalau tidak dikasih keinginan. Padahal itu salah. Itu sebuah kesalahan, kekeliruan. Dan ya, kasihan juga kalau misalnya aparat penegak hukum, misalnya polisi lalu lintas harus setiap hari memberikan teguran, sementara setiap hari juga melakukan pelanggaran. Dan hampir setiap saat juga bagaimana para petugas saudara kita melakukan sosialisasi, menyampaikan, memohon kepada orang tua bagaimana anak-anaknya tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum tersebut. Ya, oke. Jamaah, sekarang waktu kita 31 menit dari pukul 17. Tak terasa di penghujung acara, tapi masih ada yang saya ingin tanyakan sama Ketua KNPI berkaitan dengan sebenarnya apakah ya tanda baca obsesi. Apa sih sebenarnya obsesi dari Ahmad Ripandi ketika terjun sebagai sebagai organisator dan meraih jabatan sebagai Ketua KNPI? Apa sih sebenarnya keinginannya? Apa sih sebenarnya cita-citanya? Apa sebenarnya yang mau dicapai? Iya. Jadi saya pribadi telah menekuni organisasi ini sejak di perguruan tinggi hingga hari ini pada posisi Ketua KNPI. Jika ditanya apa yang menjadi capaian atau obsesi terhadap Ahmad Ripandi sampai berorganisasi pada level KNPI, kami itu selalu mengedepankan idealisme. Walaupun mungkin ketika kita bicara idealisme hari ini itu dianggap ya dari 10 orang mungkin syukur-syukur kalau ada satu. Iya, karena masifnya kapitalisme global yang masuk sampai ke kita ini. Bukan kami anti kapitalis, tapi karena kami gunakan produk kapitalis. Betul. Namun gunakan itu secara bijak. Iya. Artinya kalau kita mau ingat-ingat pesan-pesan para pendiri bangsa kita, ya kalau kita ini Islam ya jangan jadi orang Arab. Semacam itu. Betul sekali. Artinya kita tetap bisa menggunakan semua sumber daya yang ada, tapi tetap kita harus kembali kepada jati diri kita, Indonesia, bangsa Indonesia. Ya, taruhlah misalnya sekarang kita berada di pandemi COVID-19, mari kita menggugah
kita punya kepedulian kita agar betul-betul kita menjadi manusia yang sempurna. Sempurna dalam artian kita tidak bisa hidup tanpa masyarakat di sekitar kita. Betul. Jadi ingin mengatakan bahwa kita ini idealis tapi tetap bijaksana. Iya. Karena bagaimanapun juga kita menggunakan produk kapitalis. Iya, artinya kami bungkus itu dengan humanis. Humanis ya. Artinya bahwa manusia hidup itu untuk memanusiakan manusia yang lain. Artinya kalau misalnya kita mendapatkan informasi atau apapun itu, tidak langsung kita telan bulat-bulat. Tapi kita harus kaji dulu, kita pelajari dulu sumbernya dari mana, apa ini benar atau ini hoax. Ya, karena sekarang di situasi kerennya 4.0, kita sementara dijajah oleh media. Jadi kapitalisme global ini masuk melalui media dengan konten-konten yang bisa betul-betul kalau kita tidak bisa tepis dengan baik, itu bisa merusak kita punya pola pikir. Dan ketika itu terjadi, dan kesadaran bangsa tidak ada, habislah kita. Dan benteng terakhir pastilah sebenarnya ada di pemuda. Ada di pemuda. Iya. Luar biasa ya jamaah. Ketika hal-hal yang menyangkut dengan pemberitaan yang tidak sesuai dengan kebenaran, salah dibenarkan, yang benar disalahkan, maka pemuda menjadi ujung tombak untuk melakukan backup atau melakukan perlawanan kepada berita-berita seperti itu. Ya, 35 menit dari pukul 17 kebersamaan kita ini diingatkan bahwa buka puasa pada pukul 17 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, dan tentu saja pertemuan saya dengan Ahmad Rifandi, Ketua KNPI, ini bukan akhir tapi awal untuk terus menjadi bagian daripada konten-konten Pandita Islami atau konten-konten channel lainnya. Jangan lupa untuk subscribe Pandita Islami, channel Pandita Islami, karena Pandita Islami membutuhkan subscribe. Ini adalah channel untuk syiar agama Allah, syiar dalam memberikan inspirasi kepada orang-orang di sekeliling kita. Bukankah hadir kita di bumi ini untuk bermanfaat, dan salah satu tokoh pemuda kita sudah memberikan manfaat di bumi Allah Subhanahu wa taala. Ahmad Rifandi, penutup kita, mungkin ada kata penutup atau mungkin masih ada yang terselip, yang mengganjal, yang ingin disampaikan kepada jamaah, silakan sambil juga menyampaikan kata penutup kita di acara ini. Baik, karena kita masih berada di suasana pandemi COVID-19, ya semoga di tanggal 25 atau 28 Mei itu dinyatakan berakhir, walaupun dengan pembatasan-pembatasan yang tetap diberlakukan. Saya berharap bahwa kepedulian kita sebagai manusia itu tidak terbatas di wabah pandemi COVID-19. Tapi biarkan ini menjadi bagian dari sedekah-sedekah kita kepada orang-orang yang membutuhkan, agar kita betul-betul menjadi manusia yang berguna, baik untuk diri kita, bangsa kita, dan negara kita. Dan saya pikir jika itu terjadi, segala macam bentuk provokasi, propaganda dari luar itu bisa kita tepis. Utamanya soal bagaimana kita bisa membangun budaya-budaya kita di Buta Pandita Lopi ini lebih baik lagi, seperti itu. Dan untuk pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Bulukumba, kami berusaha bersinergi dengan pemerintah Bulukumba. Namun kami juga tidak menutup diri ketika masyarakat yang terdampak COVID-19 ini tidak tertangani dengan baik. Kita sudah mengeluarkan uang yang besar untuk menyelesaikan atau percepatan penyelesaian ini COVID-19. Namun jika kita tidak betul-betul melaksanakan prosedur yang sesuai, ini pasti akan sia-sia. Betul sekali. Dan pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada gugus COVID-19 yang telah bekerja siang malam agar kita bisa terbebas, agar Kabupaten Bulukumba ini bisa terbebas dari wabah pandemi COVID-19, dan kemudian supaya kita bisa berkehidupan normal kembali. Amin. Dan yang paling kami mau ingatkan adalah sebenarnya bahwa garda terdepan pencegahan atau
percepatan penyebaran COVID-19 itu, penanggulangan COVID-19 adalah kita pribadi. Kalau kita bisa mengikuti instruksi pemerintah untuk tidak berkegiatan yang tidak terlalu penting, menggunakan masker, jaga jarak dan sebagainya, atau tetap di rumah, beribadah di rumah dan sebagainya, saya yakin Kabupaten Bulukumba ini akan terbebas dari COVID-19. Dan sekali lagi bahwa garda terdepan itu bukan tenaga medis, tapi kita pribadi. Kita pribadi. Iya, saya kira seperti itu. Luar biasa jamaah. Manusia yang sempurna adalah manusia yang bermanfaat, yang mampu bersedekah harta, bersedekah ilmu, dan menyampaikan hal-hal sebuah kebenaran tanpa melecehkan siapapun. Kita adalah garda terdepan untuk menahan gempuran dan melawan serta menghilangkan virus corona COVID-19. Ahmad Rifandi, Ketua KNPI, sudah bersama kita di Panrita Islami gelaran untuk hari ini, yakni Selasa tanggal 19 Mei 2020. Terima kasih Ketua KNPI Ahmad Rifandi. Terima kasih atas kesempatannya hadir untuk memberikan edukasi dan juga spirit menginspirasi jamaah dimanapun berada. Jamaah, akhirnya cukup sampai di sini kebersamaan kita di acara Panrita Islami. Mohon maaf tak terhingga bila mana ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.